Batu bara merupakan salah satu jenis bahan bakar fosil yang berwarna coklat tua hingga hitam serta mudah terbakar. Batu bara sendiri saat ini sedang jadi rebutan, di mana negara-negara di Eropa mulai menggunakan kembali batu bara sebagai pembangkit listrik. Berdasarkan kandungan karbon dan jumlah energi panasnya, batu bara dibagi menjadi 4 jenis. Mulai dari grade yang tertinggi adalah antrasit, kemudian bituminous, subbituminous, dan yang terakhir adalah lignite atau batu bara coklat. Salah satu negara yang memiliki cadangan batu bara lignite yang terbesar adalah Amerika Serikat, tepatnya di negara bagian North Dakota. North Dakota memiliki cadangan lignite sebanyak 25 miliar ton dan diperkirakan akan habis dalam jangka waktu 800 tahun jika setiap tahunnya memproduksi sebanyak 32 juta ton. Kemudian sebanyak 74% listrik yang digunakan di North Dakota berasal dari batu bara lignite. Untuk mengekstraksi batu bara, dapat menggunakan penambangan terbuka dan underground mining atau penambangan bawah tanah. Namun karena batu bara lignite banyak ditemukan pada lapisan permukaan tanah, oleh karena itulah tambang di North Dakota menggunakan metode penambangan terbuka. Untuk mengekstraksi batu bara pada tambang terbuka di North Dakota ini terdiri dari beberapa proses, yakni memindahkan topsoil dan subsoil ke tempat lain. Topsoil merupakan lapisan atas permukaan tanah, sedangkan subsoil adalah lapisan di bawah topsoil, dan keduanya merupakan lapisan tanah subur yang bagus untuk pertumbuhan tanaman. Setelah topsoil dan subsoil dipindahkan, selanjutnya adalah memindahkan overburden, yakni lapisan tanah yang sebagian besar berupa tanah liat yang digali menggunakan ekskavator maupun menggunakan dragline. Setelah itu, batu bara lignite kemudian dihancurkan menjadi ukuran kecil menggunakan ripper, yakni alat berat yang memiliki alat pembajak dengan gigi-gigi yang terbuat dari baja yang keras. Kemudian lignite yang sudah dihancurkan dengan ripper tersebut diangkut oleh dump truck menggunakan loader menuju ke pembangkit listrik. Lignite tersebut kemudian dibawa melalui conveyor belt menuju pulverizer untuk dihancurkan hingga menjadi fine powder atau bubuk halus. Setelah menjadi fine powder, kemudian dibawa menuju ke boiler. Fine powder ini kemudian dicampur dengan udara, lalu dibakar agar menghasilkan suhu dengan temperatur lebih dari 2000 derajat Celcius. Selanjutnya air akan dialirkan menuju pipa pada boiler. Air yang mengalir pada pipa di boiler tersebut kemudian akan menjadi uap air bertekanan tinggi dengan suhu 540 derajat Celcius. Uap air tersebut dialirkan menuju turbin dan mendorong bilah pada turbin yang membuat turbin shaft akan berputar. Pada ujung turbin shaft tersebut terdapat generator yang terdiri dari magnet dan serangkaian koil. Ketika magnet berputar di dalam koil, elektron pada koil akan mulai mengalir, dan aliran elektron ini adalah energi listrik. Energi listrik tersebut kemudian akan dialirkan menuju jaringan listrik. Uap air yang digunakan untuk mendorong turbin tersebut kemudian masuk ke dalam kondenser untuk diubah kembali menjadi bentuk air dengan cara didinginkan. Air tersebut nantinya akan dimasukkan kembali ke boiler untuk dipanaskan lagi, di mana proses ini terus-menerus dilakukan berulang kali. Ketika batu bara dibakar, maka batu bara tersebut akan bereaksi dengan udara dan menghasilkan flue gas atau gas buang. Flue gas ini mengandung senyawa yang harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum dibuang ke udara agar tidak mencemari udara. Untuk memurnikan flue gas ini dapat dilakukan dengan cara menghilangkan partikel pada abu. Abu ini terdiri dari abu terbang atau fly ash dan bottom ash atau abu padat. Dikarenakan abu padat memiliki massa yang lebih berat, sehingga abu padat ini langsung jatuh ke bawah boiler. Lalu kemudian akan diangkut menuju ke tempat pembuangan. Sedangkan untuk fly ash akan diberi muatan listrik sehingga akan menempel pada elektrostatik presipitator yang berupa plat baja. Selanjutnya, abu terbang yang sudah menempel tersebut akan dikumpulkan dan dijual ke pabrik semen.
Hal ini dikarenakan fly ash ini merupakan komponen penting dalam pembuatan semen. Ketika abu pada flue gas sudah dibersihkan, kemudian masuk dalam proses untuk mengurangi kandungan sulfur oksida pada flue gas. Jika sulfur oksida ini dibiarkan keluar ke udara, maka akan menyebabkan hujan asam yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Dalam prosesnya, seluri akan disemprotkan, yang mana seluri ini terbuat dari batu kapur yang dihaluskan dan diberi air. Nantinya, akan bereaksi dengan sulfur oksida pada flue gas yang kemudian akan menghasilkan gipsum. Setelah itu gipsum dikumpulkan dan dijual ke pabrik pembuatan papan gipsum. Ketika proses pemurnian flue gas ini selesai dilakukan, maka flue gas tersebut akan dilepaskan ke udara dan flue gas itu mengandung oksigen, nitrogen, karbon dioksida, dan uap air. Namun yang berbahaya adalah karbon dioksida yang juga ikut terbuang. Hal ini dikarenakan sampai saat ini belum ditemukan cara yang ekonomis untuk membersihkan karbon dioksida tersebut, sehingga belum ada larangan serta aturan yang mengatur tentang pembersihan karbon dioksida pada flue gas. Asap putih yang keluar dari cerobong asap pada pembangkit tenaga batubara sebenarnya hanya berupa uap air saja, sedangkan oksigen, nitrogen, dan CO2 merupakan gas yang tidak terlihat. Batubara yang ditambang pada suatu pertambangan batubara tidak selalu langsung diolah menjadi energi listrik pada pembangkit listrik. Terkadang, batubara juga digunakan untuk industri lain atau untuk diekspor. Dalam perjalanan batubara, dari tambang batubara menuju ke negara konsumennya, dibutuhkan beberapa proses terlebih dahulu sebelum batubara tersebut dikirim ke luar negeri. Banyak tambang batubara yang mengekspor batubaranya ke luar negeri. Salah satunya adalah tambang batubara yang bernama Maules Creek Coal Mine yang berlokasi di Whitehaven, Australia. Pada prosesnya, setelah batubara digali, batubara tersebut kemudian akan diangkut dengan dump truck menuju ke Rome Dump Hopper. Di tempat tersebut, batubara dihancurkan menjadi ukuran-ukuran kecil, lalu dibersihkan dengan proses washing. Proses pencucian pada batubara ini berguna untuk membersihkan debu dan kotoran yang menempel pada batubara, serta untuk meningkatkan kualitas dari batubara tersebut. Batubara yang sudah dihancurkan dan dicuci tersebut kemudian ditimbun di dekat lokasi tambang, dan nantinya batubara tersebut diangkut dengan kereta api menuju ke pelabuhan di Newcastle, Australia. Pelabuhan Newcastle ini merupakan pelabuhan untuk tempat mengekspor batubara yang terbesar di dunia. Terdapat sekitar 1.800 kapal yang datang ke pelabuhan Newcastle ini setiap tahunnya untuk melakukan kegiatan ekspor batubara. Setelah batubara tiba di pelabuhan Newcastle, batubara kemudian dimasukkan ke kapal pengangkut, lalu dikirim menuju ke negara-negara konsumen